Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16 nyatanya hidup akan bahagia jika ada uang. Bukannya Mamah ingin ikut campur masalah keluargamu, tapi Mamah yakin jika ada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Hingga membuat mereka tidak percaya pada ayahmu. Sudah, tidak usah dipikirkan. Ucap Marvel. Marvel melirik jam yang melingkar di tangannya. Sayang, ayo pergi. Simpan dulu hartamu itu. Mas, aku ingin mengecek tabungan ini. Iya, sekalian saja. Marvel menunggu Kiran di luar. Tak berapa lama Kiran keluar dan langsung masuk ke dalam mobil. Kiran terus memandangi buku tabungan yang ada di tangannya. Hatinya sangat geram sekali. Jika membayangkan kehidupannya dulu yang begitu susah, andai saja masalah malam itu tidak terjadi. Pasti sekarang aku akan sama seperti teman-temanku, kuliah. Ucap Kiran, tapi berkat masalah itu akhirnya Mas bisa menikahimu. Dan itu sangat tidak kuimpikan, sahut Kiran kesal. Namanya jodoh, mau bagaimana lagi, kamu menyesalkah? Tanya Marvel. Ya gak nyesal juga sih, hidupku sekarang enak, tidak kekurangan duit dan bisa membeli apapun yang aku mau sekarang. Mas suka kejujuranmu, ucap Marvel dengan tersenyum lebar. Ngapain juga munafik, meskipun kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi nyatanya hidup akan bahagia jika ada uang. Kata-katamu selalu tepat, ayo turun. Marvel dan Kiran masuk ke dalam salah satu bank terdekat untuk memastikan isi tabungan tersebut. Kiran merasa sedih dan terharu karena sang ibu ternyata sudah menyiapkan semua ini sebelum meninggal. Cemberut lagi, kenapa Ham? Andai ibu masih hidup, Mas. Lirih Kiran, jangan sedih, Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Aku ingin pulang Mas ke rumahku, Mas, ujar Kiran tiba-tiba bersemangat. Mau ngapain? Tanya Marvel. Aku ingin mengejek mereka, setidaknya aku ingin melihat wajah mereka. Saat mereka tahu aku sudah memegang rumah itu, Mas mendukungmu sayang, kita pergi sekarang. Ujar Marvel langsung melajukan mobilnya. Kurang lebih 15 menit perjalanan. Pada akhirnya Marvel dan Kiran tiba di rumah yang sudah lama ditinggalkan oleh Kiran. Bu, mau ngapain curut itu kemari? Mungkin saja mau minta maaf sama ayahnya. Jawab Desi. Tanpa permisi Kiran langsung masuk ke dalam rumah tanpa menghiraukan Sika dan Desi. Dasar tidak sopan, masuk ke rumah orang tanpa salam dan permisi. Gini nih kalau sekolahnya sampai gerbang aja. Ucap Sika dengan nada geramnya. Aku masuk ke rumahku sendiri. Kenapa aku harus berbasa-basi pada kalian yang menumpang? Desi dan Sika tidak terima. Ayah,
Ayah, ayah. Sika berteriak memanggil Hasan. Tak berapa lama Hasan keluar dari arah belakang. Ada apa Sika? Kenapa kau berteriak, hah? Tanya Hasan heran. Lihat, siapa yang datang? Anak dan menantu yang tidak memiliki sopan santun, ujar Sika. Marvel diam saja sambil menatap Sika dengan tajam. Mau apa kalian ke rumahku, hah? Apa kalian tidak puas sudah mempermalukanku? Emosi Hasan mulai naik. Rumahku. Kiran mengulang perkataan ayahnya. Bukankah rumah dan tanah seluas 5-3 hektar ini milikku? Hasan dan Desi saling lirik. Jangan mengada-ngada kau Kiran. Hai kau Marvel, ajak istrimu pergi dari sini. Titah Hasan pada Marvel. Aku hanya menemaninya. Kiran rindu rumahnya, jadi aku mengantar dia ke sini, sahut Marvel. Ayah berani mengusirku. Bagaimana jika aku yang mengusir ayah beserta istri dan anak kesayangan ayah ini? Siapa kau yang berani mengusirku, hah? Suara Hasan menggema. Dasar anak durhaka, lebih baik kau pergi sekarang Kiran. Rumah ini bukan tempatmu lagi, pulang ke rumah suamimu, ujar Desi ikut bicara. Ini rumahku, peninggalan almarhum ibu dan nenekku. Seharusnya aku yang mengusir kalian dari rumah ini. Apa maksudmu, hah? Tanya Hasan dengan wajah panik. Sertifikat rumah dan tanah beserta tabungan 1 miliar sudah berada di tanganku. Tak kusangka jika ibu sudah mempersiapkan semuanya untukku. Entah apa yang terjadi di masa lalu hingga ibu tidak percaya pada ayah. Tabungan 1 miliar, Sika tercengang. Yah, tak kusangka juga ternyata selama ini ibumu berusaha mengambilnya. Lucu sekali. Sayang, kau kaya sekali. Uangnya bisa kau gunakan untuk liburan loh, ujar Marvel mengompori. Oh, tentu saja. Mari kita pergi bulan madu untuk kedua kalinya, sahut Kiran. Ingat Kiran, aku ayahmu juga berhak atas rumah ini, ucap Hasan dengan lantang. Tapi sayang, semua sudah tertulis atas namaku. Jadi, aku meminta pada kalian semua dalam waktu 1 minggu kosongkan rumah ini. Ucap Kiran dengan wajah marah. Kurang ajar, sialan kau Kiran. Pergi kau dari rumah ini. Sika mengamuk. Tanpa kau usir sekalipun aku akan pergi. Dan jangan lupa untuk mengosongkan rumah ini jika tidak. Jika tidak apa, hah? Sentak Hasan. Aku akan mengirim orang untuk menyeret kalian keluar. Jawab Kiran kemudian menarik tangan Marvel mengajaknya pergi. Paniklah Hasan, pria ini terduduk lemas sekarang. Sekian tahun ia merahasiakan masalah ini, pada akhirnya Kiran mengetahuinya juga. Kenapa kau diam saja? Apa kau mau kita terusir dari rumah ini? Desi bertanya dengan suara tinggi. Punya anak seperti Kiran saja kau tidak bisa mengendalikannya. Ayah macam apa kau ini?
Jadi, menurutmu aku harus apa sekarang? Hasan bertanya balik, mana kehidupan bahagia yang kau janjikan itu, hah? Desi mengangkat wajahnya sombong. Jika kita sampai terusir dari rumah ini, aku akan bilang pada Kiran jika kaulah penyebab Yeni meninggal, ancam Desi. Jangan macam-macam kau, Desi, sentak Hasan. Aku mau rumah ini, apapun caranya aku mau rumah ini. Sebelum kita menikah, kau sudah menjanjikanku rumah dan tanah yang luas ini dan pendidikan Sika. Jika kau tidak menepatinya, aku akan bilang semuanya pada Kiran. Dan kau jangan lupa akan kebaikanku. Jika bukan aku yang memungut kau dan anakmu di jalanan, mungkin kalian tidak akan bisa makan dan tidur di tempat yang nyaman seperti ini. Kau sendiri yang berselingkuh dari Yeni. Jadi jangan menyalahkanku. Sepasang suami istri ini malah beradu argumen, saling menyalahkan. Hingga membuat Sika merasa jengah kemudian memutuskan untuk pergi. Tanpa sengaja Sika bertemu dengan Gama. Gama menawarkan tumpangan pada Sika. Mereka kemudian pergi ke kafe terdekat. Kau yakin jika Kiran sejahat itu sekarang? Tanya Gama tidak percaya saat mendengar cerita Sika. Mau percaya atau tidak itu hakmu. Tapi, aku tidak menyangka saja. Jika Kiran bisa bersikap sejahat ini pada ayahnya, Om Marvel benar-benar membawa pengaruh buruk pada Kiran. Aku yakin jika Om Marvel sudah mengguna-guna Kiran, ucap Gama serius. Jangan mengada-ada kau, Gama, ujar Sika. Aku tidak mengada-ada. Dulu Kiran sangat membenci Om Marvel bahkan sangat risih padanya. Logikanya, kenapa sekarang Kiran malah menempel pada Om Marvel? Sika manggut-manggut tanda mengerti. Aku ingin bertanya satu hal padamu. Tolong jawab yang jujur. Suara Sika terdengar serius, membuat Gama penasaran. Apa? Tanya Gama singkat. Apa kau menyukai Kiran? Tanya Sika membuat Gama terdiam. Kenapa kau diam saja? Aku bingung ingin menjawab apa. Sebenarnya aku masih tidak rela jika Kiran menikah dengan laki-laki lain, ucap Gama membuat senyum Sika mekar. Itu tandanya kau menyukai Kiran. Gama, kau harus merebut Kiran dari Marvel. Aku tahu betul perjuanganmu yang selalu ada dalam membantu Kiran. Sangat jahat jika Kiran melupakan semua kebaikanmu padanya. Sika mulai menghasut Gama. Apa kau rela melihat perempuan yang kau suka? Bahkan kau bantu setiap kesusahannya. Tapi dia lebih memilih bahagia dengan pria lain. Kalau aku sih, gak bakalan rela. Sebisa mungkin aku akan merebut orang yang kusuka itu. Wajah Gama terlihat datar. Pikiran mulai kemana-mana ditambah lagi Sika terus menghasut dirinya. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Gama sembari menghembuskan nafas pelan. Rebut Kiran, dia milikmu. Hanya kau yang berhak mengatur hidup Kiran. Terlalu banyak kebaikan yang kau beri pada Kiran.
Kau harus menuntut imbalan padanya. Shika semakin jauh menghasut. Kau benar, aku harus merebut Kiran. Akan sia-sia kebaikanku selama ini. Jika Kiran tidak bisa kudapatkan, ucap Gama yang sudah termakan hasutan Shika. Untuk yang kedua kalinya Gama masuk ke dalam hasutan Shika. Shika tertawa puas di dalam hatinya. Jika seperti ini ia tidak perlu bersusah payah dalam menghancurkan rumah tangga Kiran. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Marvel mengantarkan Kiran ke toko kue milik Fanny. Karena Kiran tidak mau ikut ke kantor. Sedikit drama sebelum keluar dari dalam mobil. Minimal 10 ciuman harus mendarat di wajah Marvel. Sudah kubilang cukur masih aja gak mau. Heran, suka sekali memelihara rumput di wajah. Kiran mengomel. Rumput inilah yang membuat suamimu bertambah tampan. Jika tidak, mana mungkin kau mati gaya di atas ranjang. Cium dirimu sendiri. Rasanya bibirku seperti ditusuk jarum. Ah, masa sih setajam itu sayang? Marvel bercermin. Udah aku turun dulu. Sekali lagi, cium mas dong sayang. Rengek Marvel. Kiran menghembuskan nafas kasar. Inilah nikmat menikah dengan seorang duda yang haus akan kasih sayang. Mas pergi dulu, nanti sore mas jemput ya sayang mas. Jangan nakal. Ucap Kiran dengan nada manja. Kamu juga jangan nakal, jangan petakilan, jangan melirik pria lain. Kiran hanya mengiyakan, ia kemudian masuk ke dalam toko kue. Baru saja masuk. Kening Kiran berkerut heran melihat wajah Fanny yang lesu dengan mata yang sembab. Mbak Fanny kenapa? Tanya Kiran penasaran. Fanny mengangkat wajahnya kemudian berdiri lalu memeluk Kiran dan menangis. Mbak Fanny kenapa? Kiran panik, terlebih lagi tangis Fanny semakin sesegukan. Pertunanganku batal, bajing. Itu lebih memilih menikah dengan anak bosnya. Kata Fanny yang tangisnya bertambah keras. Kiran melepaskan pelukannya lalu berjalan ke arah pintu. Untuk membalik papan nama bertuliskan kata tutup. Kiran mengambilkan Fanny air minum, sebentar menenangkannya. Setelah dirasa tenang, barulah Kiran bicara. Anggap saja dia bukan jodoh Mbak Fanny. Untung saja sebelum menikah dia sudah ketahuan selingkuh. Jika sudah menikah bagaimana? Tapi Mbak sangat sakit hati. Tega sekali dia mengkhianati Mbak. Ucap Fanny dengan suara paraunya. Udah, gak usah dipikirin Mbak. Ketahuan sekali jika dia laki-laki matre. Buktikan pada bajing itu. Jika Mbak Fanny bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dan juga kaya raya, nanti aku akan bilang sama Mas Marvel. Untuk mencarikan temannya yang kaya dan tampan untuk Mbak. Bukan masalah kaya dan tampan. Selama ini Mbak sudah terima dia apa adanya. Kamu tahu sendiri bagaimana perjuangan Mbak. Untuk mendapatkan restu dari orang tua Mbak. Sabar Mbak, udah gak usah sedih.
Kapan dia akan menikah? Tanya Kiran, minggu depan. Jawab Fanny kembali menangis. Datang saja ke acara pernikahannya, Mbak. Ujar Kiran. Gak, Mbak gak mau. Bikin sakit hati aja. Tolak Fanny. Mbak datangnya jangan sendiri. Ajak pria lain. Aku yakin bajing itu akan cemburu. Fanny mengusap air matanya lalu menoleh ke arah Kiran. Kau benar. Jika dia bisa, kenapa Mbak gak bisa? Ayo semangat untuk balas dendam, Mbak. Aku akan mendukung Mbak Fanny. Tapi siapa yang harus Mbak ajak? Tanya Fanny kembali lesu. Bajing itu kenal semua teman-teman Mbak. Tenang, ada Mas Bewokku yang selalu bisa diandalkan, ucap Kiran. Emangnya suamimu mau membantu Mbak? Tanya Fanny. Ya pasti mau, jika tidak, akan kupecahkan 2 telurnya. Dan akan kugoreng bersama sosisnya. Canda Kiran membuat Fanny tertawa. Hasan menggebrak meja yang berada di ruang tamu saat Kiran memintanya untuk keluar dari rumah. Yang selama ini ditempati Hasan, Desi dan Sika. Dasar anak durhaka. Hasan menghardik anaknya sendiri. Aku juga punya hak atas rumah ini. Apa suamimu itu tidak sanggup memberikanmu rumah? Sehingga kau kuekeh mengusir kami dari rumah ini? Suara Hasan keras membuat para tetangga dekat merasa penasaran apa yang sudah terjadi sekarang. Beberapa ibu-ibu tukang gosip mulai sibuk berpura-pura menyapu di depan rumah. Bahkan ada yang sengaja membersihkan halaman di siang bolong. Suamiku sangat mampu, bahkan dia bisa membangunkanku istana. Tapi, rumah ini memang hakku. Jadi, suka-suka akulah. Sahut Kiran dengan santainya. Kalau suami bisa memberimu istana. Lalu kenapa kau masih mengemis rumah ini, hah? Ujar Sika dengan tatapan sinisnya. Aku tidak mengemis, ini rumahku. Sedangkan kau hanya menumpang di rumah ini. Berkacalah, Kiran mengejek Sika. Pergi kau, usir Hasan. Anda dan anak istri Anda ini yang seharusnya pergi, bukan aku, sahut Kiran dengan berani. Kiran. Hasan mengangkat tangannya hendak menamparkan wajah Kiran. Mata Kiran menyipit lalu ia melipat kedua tangannya. Ayah bisa tinggal di rumah ini. Asal ayah mau menceraikan perempuan durhaka ini, ucap Kiran dengan suara datar. Jangan sembarangan kau kalau ngomong, Kiran, bentak Desi. Ayahmu sangat mencintai aku, mana mungkin dia mau menceraikanku? Anak macam apa kau ini yang tega berkata seperti itu, hah? Hasan mulai naik pitam. Kalau begitu keluar dari rumahku sekarang. Titah Kiran yang sudah tidak peduli lagi pada ayahnya. Kau yang harus pergi, bukan kami.
Sahut Hasan keras kepala. Mau tidak mau Kiran memanggil beberapa anak buah Marvel yang sejak tadi sudah menunggu di luar. Hasan, Desi dan Sika terkejut saat melihat beberapa orang bertubuh besar masuk ke dalam rumah. Usir mereka. Titah Kiran, siap bos. Tanpa rasa iba dan kasihan, anak buah Marvel langsung menyeret ketiga orang tersebut keluar dari dalam rumah. Kehebohan pun mulai terjadi, sumpah serapah mereka terus terlontar untuk Kiran. Kiran tidak peduli, rasa untuk keluarganya telah mati sejak ayahnya tidak pernah peduli padanya. Beberapa tetangga hanya sibuk menjadi penonton, untuk dijadikan bahan gosip nanti. Setelah menyeret Hasan dan Desi juga Sika, anak buah Marvel langsung menggembok pintu rumah tersebut. Kiran langsung masuk ke dalam mobil, tapi Hasan yang tidak terima mencoba berbicara dengan anaknya. Almarhum ibumu pasti menangis melihat kelakuan jahatmu ini Kiran, ucap Hasan membuat Kiran tertawa. Almarhum ibuku sedang tertawa bahagia, karena anak kesayangannya ini sudah berhasil merebut haknya. Aku adalah anak kandung ayah, tapi aku sangat heran kenapa ayahku sendiri lebih memilih orang lain daripada anaknya sendiri. Ada apakah? Mendadak Hasan terdiam mendengar pertanyaan dari Kiran. Jalan Pak. Titah Kiran pada supirnya. Hasan tak dapat berbuat banyak. Apalagi anak buah Marvel masih berada di sana menjaga rumah tersebut. Lihat sekarang, kita mau tinggal di mana hah? Desi mulai menekan Hasan, makanya sama anak itu harus bersikap baik. Kalian yang menyakiti tapi malah merasa paling tersakiti. Lucunya, ujar salah seorang tetangga. Aku sih dukung Kiran. Seru salah seorang. Iya, aku juga. Hasan dan Desi hanya bisa terdiam, wajah mereka seperti dilempar kotoran. Sementara itu, Kiran yang baru saja tiba di rumah langsung mengistirahatkan hati dan fisiknya yang sangat lelah. Ancaman untuk sang ayah tidak mempan. Hasan lebih memilih Desi dan Sika daripada dirinya. Marvel membuka pintu, masuk ke dalam kamar lalu menghampiri istrinya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Sudah seharusnya ayahmu diberi pelajaran. Ucap Marvel yang sangat geram saat mendengar laporan dari anak buahnya. Ya aku heran aja. Kenapa ayah lebih memilih mereka daripada aku anak kandungnya sendiri? Biarin aja, nanti juga nyesal sendiri. Mas, aku boleh ngomong sesuatu gak? Ngomong apa sayang mas? Marvel bertanya balik. Kiran membisikkan sesuatu. Entah apa yang ia minta tapi Marvel langsung mengiyakannya. Makasih mas, suamiku memang bisa diandalkan. Ucap Kiran senang, sayang mas dulu. Muat, Kiran memberikan satu kecupan di bibir suaminya. Pasti semua ini kerjaan kamu kan?
Tanya Jeff dengan wajah kesalnya. Bukan aku, tapi semua ini idenya Kiran. Jawab Fanny tak kalah kesalnya. Lagian ngapain sih menghadiri acara pernikahan mantan tunanganmu itu? Karena aku diundang, jawab Fanny dengan dada sesak. Dia mengundangmu hanya untuk melihatmu sakit hati. Udahlah, mending gak usah datang aja. Jika aku tidak menghadiri pernikahannya, sudah pasti dia akan mengejekku. Iya juga ya. Aku yakin bajing itu sengaja mengundangmu untuk membuatmu cemburu. Minimal ngasih amplop terus pulang, ucap Fanny langsung menarik tangan Jeff masuk ke dalam gedung pernikahan. Dengan sengaja Fanny menggandeng tangan Jeff. Tampak mesra tapi tetap saja hati Fanny sakit terasa. Jangan pasang wajah cemberut, tunjukkan wajah bahagiamu, bisik Jeff. Iya, bawel, gerutu Fanny. Hehe, kapan lagi digandeng wanita cantik? Batin Jeff terkekeh geli. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan dengan wajah ceria. Fanny tidak ingin menunjukkan betapa hancur dirinya. Saat ditinggal menikah oleh tunangannya, itu mantanmu? Tanya Jeff dengan nada mengejek. Ya. Jawab Fanny singkat. Ganteng juga aku. Ucap Jeff sambil memuji dirinya sendiri. Kau ini cantik, entah di mana kau letakkan bola mata. Hingga kau bisa jatuh cinta padanya. Fanny yang kesal tiba-tiba saja menendang kaki Jeff. Kenapa kau banyak bicara, hah? Aku tidak banyak bicara, aku hanya bertanya saja. Hadeh, ayo ke depan, tunjukkan pada mantanmu. Jika kau bisa menggandeng pria tampan seperti diriku ini. Fanny menarik nafas panjang. Kedua matanya mendelik malas untuk melihat kebahagiaan sang mantan. Selamat atas pernikahanmu, ucap Fanny membuat sang mantan terkejut. Fanny, dengan siapa kau datang? Tanya sang pria tidak tahu diri. Saat Fanny hendak menjawab, Jeff langsung mengulurkan tangannya mengajak pria tersebut bersalaman. Perkenalkan, namaku Jeff, calon suami Fanny, mantan Fanny yang bernama Henry tersebut. Hanya bisa menelan ludahnya kasar. Oh calon suami, baguslah jika kau sudah move on. Ucap perempuan di samping Henry yang tak lain adalah istrinya. Ambillah dia, aku sudah tidak butuh. Lagian, sekarang aku sudah mendapatkan pengganti Henry, yang jauh lebih tampan dan mapan. Tidak seperti lelaki tidak tahu diri ini, hanya menumpang hidup saja. Cibir Fanny, sayang, sebaiknya kita pergi sekarang. Bukankah malam ini kita ada acara makan malam romantis? Di luar skenario, tanpa izin. Jeff tiba-tiba saja merangkul pinggang Fanny lalu mengecup punggung tangannya. Henry yang melihat hal tersebut tentu saja merasa cemburu. Sejak tadi ia hanya menebak jika mereka berdua hanya berteman saja. Oh, ayo kita pergi sekarang, ajak Fanny yang sudah tidak sabar ingin menghajar Jeff.
Fanny dan Jeff pergi. Mereka langsung menuju tempat parkir lalu masuk ke dalam mobil. Apa maksudmu mencium tanganku tadi, hah? Hanya mendalami peran, apa salahnya? Bersambung.